Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, untuk praktikum kali ini tentang eh, bagaimana menggunakan eh, parameter-parameter sebagai pertimbangan di dalam mengambil keputusan apakah investasi ini layak atau tidak. Seperti disampaikan dalam kuliah bahwa parameter yang bisa digunakan di dalam kriteria investasi ada net present value, ada NPV, net present value, net BC, gross BC, profitability ratio, internal rate of return, payback period, dan BEP. Semua alat analisis tersebut semua berbasis pada time value of money. Ya, time value of money, nilai waktu uang. Materi praktikabel ini tentang pengembangan sawit, ya, IMC, Plantation International Maritime Corporation, yang mengembangkan sayap usahanya dalam bidang perkebunan. Ini betul ada di Sangat, Kabupaten Sangatta, Provinsi Kalimantan Utara. Tapi datanya data hipotetis, ya. Luasnya memang 16.000 hektar. Ya. Kapasitasnya 50 ton per hari. Berikut ini adalah proyeksi investasi mulai 2009 sampai 2014. Ya, silahkan dihitung, ya, kriteria investasi ini berdasarkan alat analisis NPV, net BC, IRR, gross BC, payback period, dan BP dengan ketentuan rate perbankan adalah 12%. Di mana, ya, perjalanan usahanya mulai tahun 2009 sampai 2014, ya, dengan investasi satuan miliar. Hati-hati, ya, memang sawit itu bisa triliunan, bahkan tergantung luasan. Tidak bisa cuma dana 1 miliar 2 miliar, ya, ratusan miliar, bahkan total bisa triliunan dengan masa tunggu yang cukup lama. Gestation period mulai tanam sampai panen itu tidak kurang 5 tahun baru bisa merasakan ada panen pertama. Mulai tanam bibit, bukan baru tanam biji ya saja, sampai jadi bibit 1,5 tahun. Kemudian saya itu baru jadi bibit. Bibit itu baru tanam ke lapangan sampai dia bisa panen itu setelah tahun ketiga. Ya. Jadi kalau sudah tanam investasi, ya, maka ini sudah tanam.
Ya. Oke. Ini adalah investasi yang dikeluarkan. Investasi bisa di awal dan bisa bertahap berikutnya. Ini adalah total cost, biaya operasional. Ini adalah benefit hasil penjualan, total revenue. Kemudian baru lanjutkan kalian analisis net benefit, berarti ya benefit tinggal kalikan aja, kalikan dengan diskon faktor ya. Hati-hati. Dengan diskon faktor 20% ketentuannya itu kan. Kemudian baru lanjutkan dengan present value total cost-nya, ya toh. Kemudian present value benefit, ya. Ada present value investasi, berarti investasi ini dikalikan dengan diskon faktor. Kalau present value total cost, berarti total cost masing-masing setiap tahun ini dikalikan dengan diskon faktor, ya. Present value benefit juga sama. Benefitnya ini kalikan dengan diskon faktor pada tahun itu, ya. Hati-hati pada tahun itu. Present value net benefit bukan yang inilah ya. Ini benefit sebelum ada nilai waktu uang. Maka ngalikan ini benefit kalikan dengan ini. Sebenarnya bisa present value apa namanya? Benefit dikurangi present value cost. Jadilah ini seharusnya. Kalau kalian tidak mau, di sini sudah ada kodenya kan? Ya. Jadi 9 dikurangi 7. Ini dikurangi ini ya. Hati-hati, kode-kode sudah ada semua. Ya. Nah, untuk eh, apa namanya? Nah, sedangkan kalau untuk menghitung IRR dinaikkan diskon faktornya. Diskon faktornya. Kalau sampai 40% masih negatif, maksudnya masih positif, masih positif jumlahnya di sini, maka bisa aja kita lanjutkan sampai dengan diskon faktor 50%, bisa. Maksimum itu, tidak boleh lebih, ya. Tidak perlu dicari lagi IRR-nya. Pada saat diskon faktor itu masih 50%, maka kita tidak ada kewajiban menentukan. Langsung saja putuskan bahwa internal rate of return ini layak dikembangkan. Artinya usaha ini layak untuk dikembangkan atau go. Karena apa? Karena pada saat diskon faktor 40-50%, usaha ini masih positif. Maka dapat dipastikan bahwa usaha ini sangat prospektif. Itu aja. Tidak ada literatur manapun mengatakan harus ketemu. Tidak ada, ya, tidak ada. Jadi kita sudah asumsinya adalah tingkat bunga bank itu kalau 50%, negara ini sudah bangkrut. Sama halnya dengan usaha. Kalau menuntut bahwa usaha ini punya keuntungan sampai 50% dari cash flow itu, maka berat juga. Ya, maka berat kalau itu dianggap utang. Ya, tidak bisa dihitung lagi setelah itu. Perusahaan juga kalau itu kredit modalnya semua kredit maka berat, ya. Ya. Ternyata kalau itu anggaplah itu kredit semua, ternyata NPV-nya pada saat 50% masih positif, berarti kan sangat untung. Artinya apa?
Usaha itu mampu menutupi biaya bayar bayar semua biaya, biaya bunga, biaya apa namanya operasional, biaya investasi, ya, sehingga sangat perspektif. Oke, mungkin itu sementara, ya. Silahkan kalian kerjakan pada minggu ini. Manakala nanti ada kesulitan, hubungi teknisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.